Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai P5, PPRA. Ada yang sudah tahu apa itu P5? Iya. Kalau PPRA-nya apa? Masih ingat? Iya, oke. Temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topik P5 kita pada hari ini yaitu sampahku, kreativitasku, ya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Masih hafal? Ya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, terima kasih. Sekarang, sebelum kita masuk di topik kita yaitu mengenai sampahku, kreativitasku, Ibu Guru mau tanya dulu. Kalian pasti sudah mengenal dan tahu apa itu namanya sampah, toh? Ya, apa itu sampah? Ya, silahkan. Sampah adalah Ya, bagaimana perasaan kalian jika di lingkungan sekolah banyak sampah? Nyaman atau tidak? Tentu tidak, ya. Apa yang kalian lakukan ketika melihat sampah berserakan di sekolah? Iya, membuang di tempat sampah. Apakah ada di antara kalian yang sudah pernah mendaur ulang sampah? Seperti membuat karya. Pernah? Pernah bikin apa? Bunga. Ya, tempat pensil apa lagi? Pot bunga, ya. Hiasan dinding dan banyak lagi kreativitas yang bisa kita hasilkan dari sampah plastik, ya. Kemudian tujuan dari proyek P5 ini adalah meningkatkan kesadaran peserta didik untuk mengelola sampah plastik dengan baik. Kesadaran peserta didik untuk untuk membuang sampah pada tempatnya, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Sampah itu merupakan sisa buangan atau kotoran dari suatu produk atau barang yang sudah tidak dipakai lagi, ya. Kemudian sampah itu bisa berasal dari manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang sudah tidak terpakai. Kemudian jenis-jenis sampah ada 3. Sampah apa saja? Organik. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sampah organik? Jenis sampah organik. Jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri.
Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut sampah Apa saja dampaknya plastik terhadap lingkungan? Ya, bisa menimbulkan penyakit. Apalagi? Ya, menghancurkan ekosistem. Apalagi? Banjir. Apalagi? Iya, memicu terjadinya kebakaran. Ya, ini pentingnya mengurangi sampah plastik. Kita perlu mengurangi penggunaan sampah plastik untuk menjaga lingkungan, kemudian kesehatan dan keberlanjutan ekosistem. Karena sampah yang menumpuk itu akan menyebabkan memicu terjadinya banjir, penyakit, ya, dan lain-lain. Ini program pengelolaan sampah, ya. Kita harus mengurangi penggunaan benda yang menghasilkan sampah, misalnya botol plastik, pembungkus snack, ya. Oleh karena itu, kita di sekolah ini sudah membiasakan diri membawa tumbler ke sekolah, ya. Jadi tidak lagi menggunakan botol plastik, ya. Kemudian memilah sampah, ya. Jadi kita harus membiasakan diri memilah sampah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Sudah tahu kan tadi apa itu sampah organik dan sampah anorganik? Ya, apa lagi contohnya tadi sampah organik? Iya, daun-daunan. Apalagi? Sisa makanan. Jadi tujuan dari program P5 kita ini adalah supaya kita memiliki kesadaran untuk dapat mengelola sampah plastik dengan baik, ya. Kemudian pengolahan sampah. Ya, itu sampah organik bisa digunakan untuk pakan ternak atau pupuk kompos. Kemudian sampah anorganik itu bisa didaur ulang, ya. Seperti yang akan kita praktekkan nanti, ya. Ya, sebelum kita menyaksikan video pembuatan daur ulang sampah plastik, Ibu Guru mau bagi kelompok dulu, ya. Ya, kita bagi 5 kelompok. Ada kelompok Al-Malik, kelompok Al-Aziz, kelompok Al-Kudus, As-Salam dengan Al-Mu'min. Ya, oke, sudah semua dibagi kelompoknya? Ya, kita akan menyaksikan video mengenai contoh cara mendaur ulang sampah plastik, ya. Tadi kan sudah kita ketahui bersama bahwa sampah plastik itu bisa dibuat menjadi karya. Suatu karya misalnya tempat pensil, iya, hiasan dinding dan lain-lain, ya. Ini contoh daur ulang dari sampah plastik. Silahkan disaksikan. Oke, hari ini kita akan membuat tempat pensil dan vas bunga dari botol plastik dan juga pipet plastik. Untuk alat dan bahannya sudah saya cantumkan di video ini. Oke, langsung aja untuk langkah pertama. Ini botol bekasnya kita belah menjadi 2 bagian seperti ini, ya teman-teman. Ya, sudah dibagi kelompok semua? Ya. Jadi ini kelompok Al-Malik, ini Al-Aziz, Al-Kudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Ya, jadi ini terbagi menjadi 5 kelompok. Ya, nanti kita akan membuat kreasi dari daur ulang sampah plastik, ya. Seperti yang Ibu Guru sudah tugaskan pada pertemuan yang lalu untuk membawa peralatan, alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat karya, ya. Ini, jadi
Jenis bahan daur ulang yang bisa kita gunakan, yaitu bisa kita menggunakan kertas atau karton bekas ya, plastik bekas. Kita bisa menggunakan kain ya, sisa-sisa kainnya orang tua tadi rumah. Kemudian logam dan kaleng. Selanjutnya langkah-langkah membuat kreasi daur ulang ya, seperti yang sudah saya tampilkan tadi di video ya. Menyiapkan bahan dan alat, kemudian membuat desain, merangkai dan menyusun bahan, kemudian finishingnya. Ya, selanjutnya silahkan naikkan semua bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk membuat karya. Sudah semua? Ya, bagaimana? Sudah siap semua alat dan bahannya? Ya, silahkan membuat hasil karya sesuai dengan hasil diskusi apa yang akan kalian buat ya. Kalau ini kelompok, oke, silahkan mulai. Di tempat sampah ya. Ya, ini usahakan supaya rapi, dikasih sama rata ini semua. Ya, keter sedikit dulu, baru digunting. Ya, digunting. Ya, silahkan dilem. Dilem satu persatu. Ya, usahakan kerjasama supaya cepat selesai. Berbentuk apa itu kotaknya? Bagaimana? Sudah selesai semua hasil karyanya? Nah, sekarang saya akan persilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya masing-masing ya. Mulai dari kelompok Al-Malik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Al-Malik ini mempresentasikan hasil karya kelima kami. Berupa hiasan dinding. Bahan yang kami gunakan adalah kardus bekas, tembok bekas, hiasan baju bekas, dan kertas karton. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya menganggap kalian sudah mampu membuat hasil karya yang bagus-bagus. Ada hiasan dinding dari kelompok Al-Malik, tempat pensil dan dari kelompok Al-Aziz, Assalam, kemudian bunga dari kelompok Al-Qudus dan tempat air gelas dari kelompok Al-Mu'min ya. Hasil karya kalian bagus sekali ya. Masih semangat? Kita tepuk P5 dulu. Tepuk P5. Iya. Jadi salah satu upaya kita dalam mengurangi sampah plastik di sekolah adalah kita sekarang membudayakan yang namanya kantin sehat, ya. Kita sudah mencanangkan kantin sehat, tidak lagi jual snack-snack, tetapi sudah menjual makanan sehat, ya, makanan olahan dari rumah. Kemudian kita juga sudah mengurangi sampah-sampah plastik karena tidak menjual lagi makanan atau minuman yang berkemasan, ya. Sekarang kita beralih ke kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi P5 kita hari ini mengenai daur ulang sampah plastik?
Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ya, silahkan Naisha. Sampah adalah sisa buangan atau kotoran dari suatu produk yang sudah tidak digunakan lagi. Iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk semua. Nanti di rumah, jika kita punya sampah, ya, kita bisa terapkan ini di rumah ya. Kita pilah sampah organik dengan sampah anorganik. Kemudian sampah organik itu bisa dijadikan pupuk kompos ya. Kemudian sampah anorganik itu bisa menghasilkan karya. Ini harus kita praktekkan nanti baik di sekolah maupun di rumah ya. Jadi tidak cukup hanya sampai di sini ya. Kita harus melakukan tindak lanjut ya di rumah dengan mengelola sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan. Iya. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Satria. Silahkan Satria. Ya, baiklah. Semoga apa yang kita praktekkan pada hari ini bisa kita terapkan baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.